Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020-53011. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Oke, yang pertama di sini ada sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Kemudian standar-standar audit internal. Berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan keefektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasaan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kelima, standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu ada audit keuangan, audit sistem informasi, dan audit operasional atau manajemen. Kemudian jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian CA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta keefektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, sehingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama ada merencanakan audit, kemudian mengumpulkan bukti audit, kemudian mengevaluasi bukti audit, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil audit. Yang pertama di sini ada merencanakan audit. Merencanakan audit, tetapkan lingkungan dan tujuan, organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor resiko, siapkan program audit.
mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangkan faktor-faktor resiko, pertimbangkan faktor-faktor material, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberturan yang dapat terjadi dan risiko yang penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi para pihak-pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian sistem informasi audit seharusnya ditingkatkan. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi sistem informasi audit. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan, kesalahan, dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Tujuan yang pertama di sini jenis-jenis kesalahan dan penipuan, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file, kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file, data, dan sumber daya sistem lainnya, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian di sini ada rencana keamanan atau perlindungan informasi, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi, prosedur perlindungan dari virus, menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, dan asuransi sistem informasi. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer. Kemudian wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan
dan meninjau kebijakan dan prosedur. Memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Memeriksa daftar akses sistem dan memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kemudian di sini ada uji pengendalian, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Selanjutnya ada pengendalian pengimbang. Yang pertama, kebijakan yang baik dalam hal personalia. Yang kedua, penggunaan pengendalian secara efektif. Dan yang ketiga, ada pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Selanjutnya tujuan yang kedua di sini ada jenis-jenis kesalahan dan penipuannya juga. Yang pertama kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Kemudian kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian di sini ada otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuan untuk spesifikasi pemrograman. Persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dan dokumentasi sistem yang lengkap. Selanjutnya di sini ada tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem, kemudian tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman, tinjauan atas standar dokumentasi program, dan tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Selanjutnya ada sistem pengendalian, uji pengendalian ya. Yang pertama ada wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Kemudian tinjauan atas notulen rapat tim pengembang untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Selanjutnya memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakaian dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Selanjutnya ada pengendalian pengimbang. Pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat. Dan pemrosesan secara independen data diuji oleh auditor. Kemudian tujuan yang ketiga di sini ada kesalahan dan penipuannya, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah, hampir sama dengan tujuan yang kedua ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis pengendaliannya, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi, dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Persetujuan memakai atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan pemakai. Kemudian tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjauan kebijakan standar dan prosedur modifikasi program. Tinjauan standar dokumentasi untuk memodifikasi program. Tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Prosedur audit untuk uji pengendalian. Yang pertama di sini ada verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Kemudian verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi sistem. Kemudian memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Kemudian ada tinjauan atas notulen rapat tim, pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan, dan tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem.
Untuk pengendalian pengimbang, yang pertama pengendalian proses yang bagus, dan yang kedua ada uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Selanjutnya, tujuan yang keempat di sini untuk pengendalian pemrosesan komputer, jenis-jenis kesalahan dan penipuannya. Ada kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Selanjutnya ada jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rutinitas edit data komputer. Yang kedua, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. Yang ketiga, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Yang keempat, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Untuk proses audit tinjauan sistemnya, peninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Untuk uji pengendaliannya, yang pertama mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Untuk pengendalian pengimbang, yang pertama pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Untuk yang kelima di sini, tujuan yang kelima ada audit pengendalian data sumber. Yang pertama, jenis-jenis kesalahannya, data sumber tidak akurat, dan yang kedua, data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya di sini ada otorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personil pengendalian data, mendaftar penerimaan, perpindahan dan pemrosesan input data sumber, dan penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Selanjutnya di sini tinjauan sistemnya, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Untuk uji pengendaliannya, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu. Merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch yang menindaklanjuti penyimpangan. Memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai. Dan untuk pengendalian pengimbang di sini ada pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Dan untuk tujuan yang terakhir di sini, tujuan yang keenam untuk audit pengendalian file data, di sini jenis-jenis kesalahannya ada modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disampaikan, penghancuran atas data yang disampaikan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme.
Untuk jenis-jenis pengendaliannya di sini ada pengendalian pembaruan bersamaan, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme write protection, penggunaan software pelindungan virus. Untuk proses auditnya, tinjauan sistemnya memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Untuk uji pengendaliannya di sini mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyebaran di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Dan untuk pengendalian pengimbang di sini ada pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, dan pengendalian pemrosesan yang kokoh. Kemudian ada software komputer. Di sini ada beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalized Audit Software atau GAS ya. Telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Untuk pemakaian software komputer, langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer yang pertama di sini pemformatan ulang, yang kedua memanipulasi file, yang ketiga perhitungan, yang keempat pemilihan data, yang kelima analisis data, yang keenam pemrosesan file, yang ketujuh statistik, dan yang kedelapan pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu CA, berbagai teknik dan proses yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Audit operasional atas suatu CA. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional. Yang kedua, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Kemudian yang terakhir di sini ada audit operasional atas suatu CA. Prosedur pengumpulan bukti, contohnya mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, kemudian memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, dan menguji pengendalian. Baik, terima kasih. Sekian atas presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.